Dia Jamaluddin akan berfungsi sebagai moderator. Saya akan menerjemahkan sekira sebagai partner kerja dari CCA Indonesia. Ya, Philips. Ibu Lydia adalah Direktur untuk Asia dan Amerika dari Canadian Cooperative Association di Kanada. Beliau dengan raya yang kita akan rayakan besok. Kemudian kami di sini, Canadian Cooperative Association, dimanapun kami berada, itu selalu bekerja dengan partner lokal. Pada malam ini, yaitu konsultan koperasi kami, yaitu Bapak. Kami juga mempunyai beberapa konsultan, salah satunya yang memperkenalkan padi. Saya pikir tadi sudah dikenalkan, saya maaf terlambat. Ibu Helena adalah konsultan ahli dalam segala macam. Jadi memang ahli komunikasi yang selalu membantu setiap. Itu juga menjadi instrumen yang cukup penting. Yang ketiga adalah keadilan gender. Keadilan gender di mana selama ini adalah natural resources management, di mana kita menjaga sumber daya alam. Kalau sumber daya alamnya kita rusak-rusak, ya tanahnya, yang memberikan sedikit penjelasan mengapa koperasi itu penting. Silakan. Baik, mungkin koperasi yang memang basisnya manusia, jadi tidak mementingkan hanya pada modal, pada uang atau pada infrastruktur. Nah, kita tahu bahwa di Aceh ini setelah sekian lama konflik, kemudian ditimpa lagi bencana, yang perlu kita bangun, yang kita perkuat lagi adalah kawan, tapi juga secara bersama-sama membangun kembali sendi-sendi budaya yang selama ini rusak. Nah, kita kerjasama. Nah, itu juga yang kita pentingkan untuk dapat kembali dibangun di Aceh. Nah, sehingga masyarakat Aceh akhirnya nanti diharapkan dapat menuju kepada kemandirian, baik kemandirian dalam hal misalnya ekonomi tadi, ataupun kemandirian dalam menentukan arah kehidupannya kelak di masa depan. Bahwa koperasi itu ternyata bisa dibangun di Aceh dan bisa menjadi alat pilihan yang rasional untuk mendapatkan income, ya. Jadi selama ini image koperasi kan sangat jelek sekali, dan itu bisa secara pelan melalui pendidikan yang berkelanjutan bisa membuktikan, dan sekarang besok bisa dikonfirm pada acara besok itu ya, bahwa koperasi menjadi pilihan yang baik untuk meningkatkan income. Itu tambahan saya. Terima kasih Pak. Tapi koperasi yang sehat itu yang bagaimana? Kami tidak mengumpulkan KTP, semua langsung dapat duit bikin banyak-banyak koperasi yang secara perlahan-lahan mati. Tapi koperasi yang dibentuk di dalam pesat atau sejak serap adalah semua mereka yang sudah 2 tahun mempelajari apa itu koperasi, apa untungnya koperasi buat mereka, mengapa mereka perlu membuat badan hukum koperasi, karena mereka selama 2 tahun itu melakukan kegiatan koperasi tapi tanpa badan hukum. Yang mulai dari bawah, bukan diatur, dikasih duit, langsung lama penuh di mana-mana gedungnya, tapi orangnya nggak ada. Seperti Pak Vidya katakan, kita itu fokusnya kepada human resources development, ya. Jadi atau community impact, memberi masyarakat akses kepada informasi. Kan jadi knowledge-nya diajak, keterampilannya diajak, sikap. Kami bicara mengenai integrity pact, kami bisa bicara juga mengenai, dan kalau itunya benar, maka si manusia ini yang ada di dalam koperasi primer, sekitar 21% produsen daripada beberapa komoditi yang kami melalui koperasi yang terintegrated di dalamnya antara pengembangan ekonomi dan sosial. Jadi kami berkesinambungan, ya. Jadi itulah yang selama ini kami lakukan. Nah, untuk acara yang tadinya pengembangan tempat ikan yang terbengkalai karena adanya konflik,
karena kami bisa bicara 3 jam, 4 jam, 1 malam, 2 malam. Tapi besok kami persilahkan Ibu Bapak dari daerah konflik menjadi daerah damai, dari mereka yang ekonominya sulit, jargon-jargon yang ada di koran-koran ketahanan pangan itu bisa terjaga untuk bicara sedikit mengenai padi SRI. Terima kasih terhadap lingkungan, kemudian dia adaptable, mudah beradaptasi terhadap segala perubahan, kemudian social justice, artinya berkeadilan. Berkeadilan dalam arti mendapatkan informasi, mendapatkan akses modal tanpa membedakan suku, agama, gender. Dan yang terakhir ada human, menghargai kehidupan. Nah, SRI itu lengkap terhadap itu semua. Kalau semua itu dilakukan dengan cara SRI dan yang ramah lingkungan, insya Allah itu akan sustainable. Tapi kita interaktif dengan namanya sekolah lapangan. Karena mengingat begini, bahwa dalam kami sekolah lapangan itu, kalau saya mendengar, saya bisa lupa. Saya melihat, saya ingat. Saya melakukan, saya paham. Itu yang prinsip utama mengapa sekolah lapang, mengapa SRI. Itu saja. Nah, daerah ini daerah yang terisolir. Nggak banyak wartawan yang datang ke situ. Nggak banyak pejabat mau datang ke sana. Ya, jadi siapa yang bantu mereka? Sementara kita bilang ini masyarakat tertinggal terus. Tapi intervensi kita tidak ada untuk membuat mereka terangkat, tidak menjadi masyarakat yang dimarginalisasikan. Ya, jadi kami mencoba mengundang untuk pejabat-pejabat untuk lihat sendiri bahwa yang dari tadinya konflik menjadi damai, dari tidak ada ekonomi, apa kata kuncinya? Kenal, karena orang tua saya orang Aceh, nenek saya orang Aceh, itu tidak pernah itu. Dia punya bukan menjadi beggar. Orang Aceh adalah orang yang self-reliant, yang mempunyai resilient yang luar biasa menuju ke arah yang mandiri, self-reliant ya. Karena daerah yang sangat seram, di mana bedil-bedil ada di situ. Nah sekarang sesudah nelayan, sehingga kita mau mempromosikan ikan tawar karena mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Rantai yang selama ini bergantung kepada tengkulak atau moneylenders, ya saja di Medan dibeli lagi di sini. Sekarang tidak, dibuat di Aceh, diproses di Aceh, dikemas, dan pasca itu adalah dari Aceh, dibuat oleh orang Aceh untuk orang Aceh, sehingga Aceh kembali lagi mempunyai harga diri yang tinggi, tidak bergantung pada orang lain dan menjadi mandiri. Atau Bapak ada tambahan mengenai value chain? Itu nanti akan mengelola sebuah RMU atau penggilingan padi. Dia akan memproses padinya gabahnya di Aceh sehingga menghasilkan padi beras yang lebih berkualitas, beras premium. Nah, itu akan menghasilkan tepung beras yang bisa menjadi komoditi tambahan dari beras yang sudah dipisahkan kualitasnya. Untuk ikan, Kopemas juga akan mengoperasikan sebuah fasilitas pembuatan fasilitas pembuatan pelet atau makanan ikan yang diharapkan di Nagan ini dari suplai pakan ikan di Nagan. Nah, untuk sebenarnya juga ada emping di PD yang kita coba nanti kita sudah mendapatkan jalur-jalur untuk memasarkan emping kepada pembeli atau pasar yang lebih baik, lebih tersegmentasi, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh para perajin emping itu lebih baik didapatkan. Masyarakat. Jadi dia mempunyai community organizers yang cukup terlatih untuk mendampingi masyarakat. Nah, semua CEOs itu oleh CCE dibantu, dikembangkan ilmunya, sehingga kemudian hari oleh Kopemas sebagai organisasi yang bisa terus mendampingi koperasi-koperasi primer, sementara hasilnya dipasarkan oleh Kopemas. Kopemas tidak akan membeli barang-barang yang tidak qualified. Untuk bisa qualified, dia harus didampingi masyarakatnya. Siapa yang menuju masyarakat yang mandiri? Saya terbuka oleh pertanyaan Ibu Farida bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Lydia. Ibu
Bu Lydia Maku Philip sebagai Direktur Asia dan Amerika. Thank you, Lina, for your translation. I wanted to add to what has already been said in terms of talking about the co-op model as proof, maybe world over, that we've shown that it's possible to take ordinary people, ordinary farmers, and through this integrated approach, through this training and capacity building, and through the right kind of inputs, that you're able to get communities to take charge of their own future, of their own destiny. And to do that in a way that brings them dignity, that brings them pride, and that you're building a business, but you're also feeding back into your community. You're taking care of that community because that's the bottom line of the co-op model. It's economic. Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat Aceh untuk bisa mandiri dengan rasa yang sangat dengan rasa kepercayaan diri yang tinggi, bukan saja dalam hal bisa bisa membantu masyarakat Aceh untuk berusaha dan juga di dalam hal kemajuan ekonomi dan kemajuan sosial. For over 100 years, our Canadian economy is based on a very strong cooperative sector. Oke, 100 tahun dan ternyata keberadaan koperasi di Kanada sudah sangat maju dan sudah sangat membantu meningkatkan taraf hidup orang-orang Kanada. So 4 Canadians is a member of a co-op. Jadi rata-rata 1 orang Kanada dari 4 orang Kanada, beliau adalah anggota sebuah koperasi. And Canadian cooperatives hold more than $225 billion in assets. It's a big business in Canada. Jadi koperasi di Kanada semuanya secara kolektif pemutaran usahanya adalah sejumlah $225 miliar Per year? Yeah.